Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbah Semo Otomotif. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki Ninja 4 tak 250R, yang mana masalahnya adalah ini kunci kontaknya ini patah, anak kuncinya itu patah dan tertinggal di dalam. Sudah 3 kali dibawa ke tukang kunci ya, namun tidak membawakan hasil. Dan ini kabelnya dipotong, dikumpulin jadi satu seperti ini, dan akhirnya motornya itu tidak bisa hidup sama sekali. Nah, ini yang menyebabkan konslet atau terjadi arus pendek ya, sehingga menyebabkan sistem kelistrikannya tidak berfungsi sama sekali, dan mudah-mudahan tidak terjadi masalah pada sistem injeksinya ya. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman yang belum subscribe, monggo subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Nah, untuk melepas kontaknya kita harus bongkar dulu untuk nih dudukan setirnya ini. Sekalian setirnya kita lepas dulu. Sebelumnya kita tandai dulu di bagian sini ya. Ini supaya mempermudah pemasangannya nanti, biar sudutnya itu kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Lalu lepaskan baut setirnya menggunakan kunci L5. Lalu kendorkan baut pengunci asekok depannya menggunakan kunci sok 12. Setelah itu kita lepas juga untuk baut kom setirnya menggunakan kunci sok 22. Ini termasuk baut utama ya. Lalu setelah semua baut kita kendorkan, lalu dudukan setirnya kita lepas. Kalau kita masih kesulitan untuk melepasnya, kita bisa mengetoknya dari bawah. Kita ketok dari bawah dengan cara seperti ini ya, menggunakan apa saja, bisa sekok atau pakai tuas apa saja lah. Kita ketok-ketok dulu supaya mudah untuk melepasnya. Maaf untuk proses ini mungkin nggak kelihatan ya karena kameranya tertutup. Ini kita lakukan bergantian ya, dari ke kanan ke kiri atau sebaliknya sampai dudukan setirnya kedorong ke atas. Setelah dirasa cukup, terus kita tarik seperti ini. Akhirnya terlepas kan. Nah, setelah terlepas seperti kondisinya ya, saya perlihatkan pada teman-teman. Nanti kalau videonya kurang jelas bisa di zoom ya, diperbesar bagaimana kondisi baut daripada kontak ini ya. Apa ya? Nah, ini kan dimatikan untuk kepala bautnya itu. Ini jadi tumpul, jadi tidak bisa kita lepas pakai engkol seperti biasa. Ini harus menggunakan cara-cara khusus. Ini nanti kita bor dulu. Oke, jangan di skip dulu videonya. Kita lanjutkan ke proses berikut. Nah, ini teman-teman ya, akhirnya bisa dilepas juga untuk kuncinya. Ini patah seperti ini ya. Nah, ini yang menyebabkan tambah susah untuk melepasnya ini, soalnya ada ganjalan di dalamnya ini. Ini mungkin bekasnya pernah dicongkel atau gimana, terus tambah patah. Seharusnya ini tadi mudah, nggak sampai bongkar-bongkar. Kita bisa menyesuaikan alatnya seperti ini. Seharusnya mudah, tinggal kita nyongkel saja ke atas gini, seharusnya bisa. Tapi karena ada kendali tadi, akhirnya bongkari ya toh. Nah, ini tadi pas waktu bongkar kebetulan nggak ke kamera ya, jadi ini sudah saya bongkar, sudah saya bersihkan semua. Ini kan masih ori ya, kontaknya masih ori.
masih ori, jadi untuk melepas bautnya agak lumayan susah. Soalnya untuk kepalanya itu yang buat ngunci ngengkol itu apa di dikasih permanen mati, jadi kayak ini loh. Nah ini seharusnya kan pakai obengan gitu, tapi ini ditindes supaya nggak bisa dibuka gitu loh. Nah jadi permanen nih. Ngelepasnya harus pakai bor. Nah, di bor nih tadi bor realate seenek grendone seenek. Jadi seperti itu yo carane, dibor kepalane ces. Nah akhirnya nanti ada sisa seperti ini mudah, nanti tinggal ngelepas saja seperti ini juga gitu. Nah ini kan kepalanya setelah dibor akhirnya bisa dilepas kontaknya, aslinya kan seperti ini tadi. Nah kan seperti ini yo ya kan. Nah ini kepalanya kita bor akhirnya bisa dilepas. Nah kalau sudah sebegini tinggal kita lepas pakai tang jepret gini. Nah ini sudah bisa dilepas. Nah mudah saja untuk melepasnya. Nanti untuk pemasangan kita ganti baut standar yang ada kepalanya, supaya nantinya kalau ada masalah di kemudian hari lebih mudah untuk memperbaikinya. Nah kebetulan juga ini tadi tak tanyakan kepada yang punya motor, kunci serepnya juga nggak ada, kunci serepnya nggak ada. Jadi terpaksa harus pesen dulu, suruh bikin lagi anak kunci yang baru ke tukang kunci. Tapi besok kira-kira, nanti ini dirakit dulu aja. Oke ini saya lanjutkan, saya rakit dulu. Oke sebelum kita pasang, kita lepas dulu untuk bekas bautnya ini ya. Pertama-tama kita pasang dulu untuk pirnya ini bagian pertama kali yang harus kita pasang. Pirnya kita kasih stempel dulu untuk menanggulangi aus ya, dan supaya putaran dari kontaknya jadi lebih lancar. Nah dalam proses perbaikan kontak itu ada satu hal yang wajib diperhatikan dan hati-hati banget, itu di bagian sininya. Nah di bagian ini jangan sampai tertukar antara satu dan lainnya ya, nanti kontaknya jadi tidak fungsi atau sampai hilang. Ini jangan sampai hilang, kalau hilang salah satu nanti tambah susah. Untuk itu pada waktu pemasangan ini harus dikasih setempet ya, ini untuk menanggulangi supaya pin-pinnya itu tidak sampai berantakan. Itu pin jangan sampai berantakan, kalau pinnya berantakan kita susah nanti untuk pemasangannya. Meskipun bisa dirakit, cuma untuk perakitannya harus ada kontaknya. Kalau ada kunci kontaknya yang masih asli, nanti itu bisa dirangkai kembali. Tapi kalau kunci kontaknya nggak ada sama sekali, itu tambah susah karena kita nggak tahu letak posisi dari pin 1 ke pin yang lainnya, kita nggak tahu. Untuk itu untuk bagian ini kita harus benar-benar hati-hati ya. Oke, jika dirasa sudah sesuai, lalu kita pasang tutup kecilnya ini ya. Setelah tutupnya ini terpasang,
baru kita pasang lagi untuk cangkangnya. Nah, ini kan cangkang ya, atau tutup bagian luar. Ini sekaligus tutup pengunci supaya isi dari kontak itu tidak sampai berantakan. Jadi ditutup seperti ini. Terus baut yang tadi kita bor, terus kita ganti dengan baut standar ya, baut biasa pakai obengan. Ini untuk yang kecil ini baut 8, kalau bahasa bengkel baut 8. Nah, setelah kedua baut sudah selesai dipasang, lalu kita tutup lagi. Nih, ini ada tutup bautnya, jadi nanti akan kelihatan rapi seperti semula. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tunggu besok untuk pesan anak kuncinya. Oke teman-teman, ini setelah diperbaiki ya kemarin, karena nggak ada kunci cadangannya nggak ada, jadi kita harus minta tolong ke tukang kunci, suruh buatkan kunci yang baru ya. Ini sudah enak, on off. Terus ini untuk kunci forek, kunci gondoknya juga fungsi. Oh ya, fungsi dengan baik. Tinggal kita menyambung lagi kabel yang sudah dipotong. Sayang sekali motongnya terlalu mepet juga, tapi nggak apa-apa. Ini kita buang dulu kulitnya, nanti kita sambung di sana, kita solder. Nah, teman-teman yang ingin belajar nyolder, biasanya kalau nyolder kan ndak iso sambung, ndak iso kelet, nanti tak kasih tahu caranya ya. Oke, setelah semua kabel sudah dibersihkan, lalu kita persiapkan untuk soldernya. Soldernya harus 60 watt ya. Dan pastikan solder itu benar-benar panas maksimal. Setelah itu untuk timahnya terserah sih pakai merek apa terserah. Yang penting kita gunakan flux ya, karena untuk penyolderan kabel besar itu wajib menggunakan flux supaya pengerjaannya lebih mudah, hasilnya lebih bagus dan lebih kuat. Pertama-tama kita pasang dulu untuk selongsong bakarnya ya. Sebelum disolder kita pasang dulu semua selongsong bakarnya. Colokkan ujung solder ini ke flux gitu. Seperti ini. Pastikan solder memang benar-benar panas ya. Setelah panas baru kita solder. Ini kita ujung-ujung kabelnya kita kasih semua biar tambah jios ya kan. Semua kita kasih, lalu kita sambung satu per satu, kita sesuaikan dengan warna kabel masing-masing. Untuk menyambungnya ini ya, antara ujung kabel dan ujung kabel yang satunya ini kita tusukkan. Jadi kita pertemukan di antara ujung solder, di antara ujung kabel itu. Nah, nanti antara
satu dan lainnya itu saling berkaitan. Terus kita sedikit dirapikan, setelah itu kita solder. Kalau nyolder, biarkan mata soldernya tetap menempel di kabel ya, jangan dilepas-lepas. Jadi biarkan ditahan, kita tempelkan terus di kabel. Setelah itu kita kasih timah. Nah, seperti ini loh ya. Pokoknya soldernya itu pas posisi nyolder itu harus ditempelkan terus ya, nggak boleh dilepas, nggak boleh kendo kenceng no, ditutul-tutul aja, ditutul-tutul soldernya. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu ditutul-tutul. Yang ditutul itu bukan mata soldernya tapi timahnya itu loh. Kalau mata solder biarkan dia tetap menempel di kabelnya supaya panasnya tetap stabil gitu loh. Nah, ini teman-teman nanti misalnya kurang jelas bisa diperbesar ya videonya. Nah, seperti ini ya. Jadi nah, dirapikan seperti ini. Dan diteruskan pada kabel yang lain dengan cara yang sama. Setelah proses penyolderan selesai, kita rapikan, kita balut menggunakan isolasi. Kita rapikan sebaik mungkin ya, supaya air tidak merembes ke dalam sambungan kabel jika terjadi hujan atau waktu nyuci motor. Setelah ini dirasa cukup, selanjutnya kita pasang kontaknya pada dudukan setirnya. Oke, sudah terpasang dengan baik. On off, oke. Kunci setang. Bisa ya, kunci setang. Oke, kunci setang. Cuma ini belum bisa nyala. Kita cek lagi di belakang. Mudah-mudahan cuma sekringnya saja. Oke, sekarang tinggal kita periksa sekringnya satu persatu. Mudah-mudahan ada yang putus. Kalau ada yang putus berarti kasusnya tidak berat gitu loh. Ini aman. Ini juga aman. Oke. Nah, ini juga nggak putus.
Semua kita periksa ya, semua kita periksa. Ini aman. Aman semua ini, enggak ada yang putus. Tinggal kita lihat. Nah, ini juga aman. Nah, ini saya mulai berharap-harap cemas ini, karena sekring semua dicek itu normal, nggak ada yang putus yo. Tapi kelistrikannya belum nyala. Ini kita tinggal ngecek satu lagi sekring utama itu 30 ampere. Mudah-mudahan itu yang putus. Oke, kita cek dulu sama-sama ya. Mudah-mudahan sekring 30 ampere itu putus. Untuk sekring yang 30 ampere itu letaknya agak beda ya. Ini agak nyempil di bawah jok sini, dia menyatu dengan bendik starter atau rally starter. Itu menyatu. Lah di bawah sini ya, di bawah jok. Itu ada sekring 30 ampere. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan sekringnya itu putus. Kalau sekringnya putus itu agak lega, karena kalau sekringnya ini tidak putus agak pusing, ini berarti ada masalah di sistemnya. Mudah-mudahan saja tidak. Ini jarang sekali dilepas ya, jadi agak sulit untuk melepasnya. Nah, di sini kita buka tutupnya, kita congkel-congkel sedikit sini, kita congkel-congkel sedikit tidak masalah. Kalau nggak dicongkel kita nggak kuat, soalnya ini tutupnya sudah mulai keras soalnya. Aduh, terlepas. Nah, ini ya kita periksa, mudah-mudahan putus. Nah, betul kan? Nah, ini kan terlihat putus. Mudah-mudahan cukup ini saja masalahnya. Kita ganti, kita ambilkan sekring cadangannya. Di sini terdapat sekring cadangan, yuk kita ambil, nanti kita ganti. Nah, ini kita pasang, kita matikan dulu kontaknya, kita tancapkan. Nah, setelah itu kita cek, bismillah. Nah, kan alhamdulillah hanya sekring 30 ampernya yang putus teman-teman ya. Jadi tidak ada sistem. Jadi tidak ada sistem yang bermasalah ini. Cuma masalahnya ini kemungkinan bahan bakarnya ini habis. Oke, ini bahan bakarnya habis. Kita cek dulu aja isi tangkinya. Aduh. B. Piye? Tak nggunakne iki dhewe. Kalau mati apa masa busine? Mogok lah. Heeh. Iya, sik.
beneng sor kono ben gak heeh. Ben gak ribet. Ini ya, kalau motor injeksi itu kalau sudah kehabisan bensin, kehabisan bersih ya, ini kalau mau menghidupi kita ulang 2 atau 3 kali, kita kontak on off. Nanti kalau langsung dihidupi biasanya nggak mau hidup, soalnya itu bensinnya masih kosong, pompa bensin belum isi, di selang bensinnya juga masih kosong, jadi mesti diulangi ya, di on off 2-3 kali baru dihidupkan. Oke, saya rasa sudah selesai ya. Ini tinggal masang-masang boxnya saja. Jadi videonya saya sudahi dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Bila ada kesalahan-kesalahan mohon dimaklumi. Kalau ada yang kurang paham bisa komentar di kolom komentar. Yang belum subscribe monggo silahkan subscribe. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.